Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niken Astri Yuliani dengan NIM 2205120467 dari kelas TIB angkatan 2022. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sejarah internet. Sebelumnya, apa sih internet itu? Jadi, menurut Lani Sidarta, internet adalah suatu interkoneksi sebuah jaringan komputer yang dapat memberikan layanan informasi secara lengkap. Sedangkan menurut Lawrence Lawn Weber adalah sebuah sistem global yang menghubungkan jaringan komputer lokal dengan regional menjadi satu jaringan yang dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah sebuah jaringan yang dapat saling menghubungkan orang di seluruh dunia dan sumber pencarian informasi melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya yang dapat diakses oleh pengguna secara bebas. Selanjutnya, fungsi dari internet dalam berbagai bidang. Contohnya, pada bidang komunikasi, internet memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan mudah. Dalam bidang akses informasi, internet merupakan sumber informasi global yang tidak terbatas. Pada bidang pendidikan pembelajaran, internet mengubah cara pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan. Sedangkan dalam bidang komersial dan bisnis, internet membuka peluang bisnis baru melalui e-commerce. Dalam bidang hiburan, internet memberikan berbagai hiburan atau tontonan yang sesuai dengan personality pengguna. Dalam pelayanan publik, pemerintah memberikan pelayanan publik menggunakan internet, seperti pembayaran pajak online, pengajuan dokumen, dan layanan kesehatan masyarakat. Dalam sosial budaya, media sosial dapat memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam diskusi sosial. Selanjutnya, secara internet di dunia. Secara internet di dunia dimulai pada tahun 1940-an dan 1950-an, muncul seorang ilmuwan yaitu Fenerbahce dan J.J.R. Linkder yang mulai mengembangkan gagasan tentang memori asosiatif dan menghubungkan pengetahuan. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai proyek ARPANET atau yang Advanced Research Project Agency Network sebagai eksperimen untuk menghubungkan beberapa komputer dan institusi riset. Hingga akhirnya pada tahun 1969, prototipe internet pertama yaitu Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET diluncurkan oleh Leonardo Kleinrock. Proyek ini mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan telepon seluler. ARPANET sebelumnya hanya digunakan untuk kepentingan militer, namun akhirnya ARPANET mulai digunakan untuk menghubungkan kampus-kampus di Amerika Serikat. Dikarenakan perkembangannya yang cukup pesat dan jaringan ARPANET cukup kesulitan mengatur jaringan dengan baik, alhasil ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal, sedangkan MILNET digunakan untuk kepentingan militer secara internal. Lalu pada awal 1970-an, Van Tansdorff dan Popkan mengembangkan protokol TCP atau Transmission Control Protocol yang kemudian ditingkatkan menjadi TCP/IP. TCP/IP menjadi dasar komunikasi jaringan ARPANET dan digunakan dalam pengembangan internet global. Pada tahun 1970-an, istilah internet mulai digunakan secara luas untuk mengembangkan jaringan komputer yang menghubungkan banyak jaringan regional di seluruh dunia. Pada awal 1980-an, sistem komunikasi generasi pertama 1G diluncurkan. Teknologi 1G adalah sistem analog yang didasarkan pada standar yang dikenal dengan Advanced Mobile Phone Service atau AMPS. AMPS adalah sistem radio modulasi frekuensi yang menggunakan akses jamak divisi frekuensi. Kemudian, pada tahun 1990-an muncullah jaringan 2G yang bertujuan untuk meningkatkan layanan pada jaringan 1G. Kelemahan dari sistem sebelumnya adalah transmisi sinyal suara analog dan kinerja pelayanan yang terbatas. Maka, untuk mengatasi kelemahan tersebut, ditingkatkanlah sistem analog 1G menjadi digital seluler 2G. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW dan protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Pada akhir tahun 1990-an, mulai muncul perusahaan teknologi berbasis komersial seperti Google, Amazon, dan eBay. Selanjutnya yang terakhir memasuki tahun 2000-an, internet terus berkembang pesat hingga sekarang. Selanjutnya adalah sejarah masuknya internet di Indonesia.
Yang pertama, dimulai pada tahun 1980-an, internet masuk ke Indonesia melalui akses akademik. Salah satunya institusi yang menghubungkan diri ke jaringan global adalah Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 1990-an, pemerintah Indonesia membentuk lembaga bernama IDNIC atau Indonesia Network Information Center yang berperan mengelola alamat IP nasional dan mengatur pengguna internet dalam negeri. Pada tahun 1993, Universitas Indonesia atau UI mendirikan PT Indo Internet yang merupakan salah satu penyedia akses internet pertama di Indonesia yang memungkinkan masyarakat umum di Indonesia memiliki akses internet. Pada awal tahun 1994, pemerintah Indonesia membuka akses internet komersial melalui PT Telkom Indonesia atau Telkom. Pada pertengahan hingga akhir 1990-an, bisnis internet cafe mulai bermunculan di Indonesia. Hingga pada awal abad ke-21, internet di Indonesia terus berkembang pesat dan akses internet mulai tersedia di daerah-daerah terpencil. Memasuki era mobile internet, penyebaran smartphone dan jaringan seluler yang semakin canggih telah memungkinkan lebih banyak orang memiliki akses internet dengan lebih mudah. Dengan mudahnya masyarakat mendapatkan akses internet, selanjutnya pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi terkait untuk mengatur penggunaan dan konten di Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah dunia telekomunikasi nirgaba memiliki perkembangan yang sangat pesat setiap 10 tahun. Mereka mengevolusi generasi jaringan internet dengan mengembangkan fitur dan teknologi yang dimiliki dari setiap generasi jaringan nirgaba. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.